Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Lestari Alam Indonesia. Selamat datang di Tanah Parahyangan, sebuah surga tersembunyi di Pulau Jawa. Dari ketinggian, kita bisa menyaksikan panorama memukau kawah putih yang seolah dari negeri dongeng. Hamparan hijau kebun teh yang membentang sejauh mata memandang, hingga deburan ombak Pangandaran yang mengundang para peselancar. Jawa Barat bukan sekadar provinsi terpadat di Indonesia. Ia adalah mozaik sempurna antara keindahan alam dan warisan budaya. Dari puncak Gunung Ciremai yang menjulang 3078 meter hingga pesisir selatan yang eksotis. Dari hiruk-pikuk metropolitan Bandung yang kreatif hingga kedamaian desa-desa adat yang masih menjaga kearifan lokalnya. Di sini setiap sudut menyimpan cerita, gedung sate yang megah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah, sementara senyum ramah masyarakat Sunda mencerminkan filosofi silih asah, silih asih, silih asuh, harmoni angklung yang mendunia, tarian jaipong yang energetik, hingga kelezatan nasi timbel dan sate marangi. Semuanya melebur dalam satu kesatuan budaya yang memukau. Inilah Jawa Barat, permata dari tanah Pasundan yang terus berkilau sepanjang masa. Jawa Barat, tanah parahyangan yang mempesona. Di sini, setiap sudut menyimpan keajaiban yang membuat kita terpana. Bayangkan hamparan pegunungan hijau yang menjulang anggun, membelah awan dengan keanggunannya. Sungai-sungai jernih mengalir dengan lembutnya, mengalunkan melodi alam yang menenangkan jiwa. Jawa Barat bukan hanya tentang keindahan alamnya. Di setiap langkah, Anda akan menemukan warisan budaya yang begitu kaya. Dari alunan angklung yang merdu hingga tarian tradisional yang memukau. Semua bercerita tentang keluhuran budaya Sunda yang telah bertahan berabad-abad lamanya. Tidak heran para leluhur menyebut tempat ini sebagai kediaman para dewa. Setiap sudutnya memancarkan pesona yang seolah-olah disentuh tangan surgawi. Inilah Jawa Barat, tempat di mana alam dan budaya berpadu dalam harmoni yang sempurna. Jawa Barat, surga tersembunyi yang memikat hati. Bayangkan sebuah tempat di mana alam menghampar begitu indah. Dari ujung selatan hingga utara, membentang lebih dari 35.000 km persegi keajaiban alam. Di sini, pegunungan vulkanik berdiri gagah. Gunung Ciremai yang menjulang 3078 meter seolah menyapa langit, ditemani Gede Pangrango dan si legendaris Tangkuban Parahu. Dari ketinggian ini, hamparan kebun teh yang menghijau di puncak dan Ciwidey menciptakan lukisan alam yang memukau. Saksikan para petani teh dengan cekatan memetik daun-daun segar, sementara aliran sungai Citarum dan Cimanuk mengalir anggun, memberikan kehidupan pada sawah-sawah terasering yang berkilau di bawah sinar matahari. Dan jangan lupakan pesona pantainya. Di selatan, ombak Pangandaran dan Pelabuhan Ratu menantang para peselancar. Sementara di utara, pantai-pantai tenang menjadi saksi kesibukan nelayan sehari-hari. Kita beralih membahas kependudukan di Jawa Barat. Tahu nggak kalian? Bayangkan, di tahun 2026 nanti, Jawa Barat bakal dihuni lebih dari 50 juta jiwa. Wow, itu angka yang fantastis banget kan? Jadi provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Nah, yang bikin makin menarik, Jawa Barat ini punya 18 kabupaten dan 9 kota. Mulai dari kota-kota besar yang jadi tetangga Jakarta, kayak Bekasi, Depok, dan Bogor, sampai kabupaten yang masih asri seperti Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya. Dan jangan lupa Bandung. Ibu kota yang satu ini bukan cuma pusat pemerintahan, tapi juga surganya fashion, kuliner, dan kreativitas. Keren banget kan? Memang sih,
Dengan penduduk sebanyak ini, ada tantangannya. Tapi justru disinilah potensi besarnya. Dari kawasan industri di Karawang dan Bekasi, sampai ekonomi kreatif yang lagi booming di Bandung. Tertarik untuk tahu lebih banyak tentang Jawa Barat? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan komentarnya dulu ya sob. Oke, kita lanjut lagi. Kita beralih ke bahasa dan budaya di Jawa Barat. Jawa Barat tidak hanya tentang pemandangan indah dan kuliner lezat. Di sini ada jiwa yang lebih dalam kebudayaan Sunda, sebuah warisan yang mengajarkan kita tentang filosofi silih asah, silih asih, silih asuh. Indah ya, artinya saling mengasah, saling mengasihi, dan saling mengasuh. Coba dengarkan bahasa Sunda yang mengalun lembut, setiap kata seolah bernyanyi, menciptakan melodi yang menenangkan jiwa. Dan bicara soal melodi, siapa yang tidak terpukau dengan angklung, alat musik bambu kebanggaan kita yang sudah diakui UNESCO. Belum lagi kesenian tarinya, tari jaipong yang energik, tari merak yang anggun, sampai sisingaan yang penuh semangat. Oh, jangan lupakan si jenaka cepot dalam wayang golek yang selalu punya pesan bijak di balik candaannya. Kalau mau mengenal budaya suatu daerah lebih dalam, kita harus mencicipi makanannya. Nah, kali ini kita akan membahas kuliner khas Sunda yang terkenal dengan kesegaran dan kelezatannya. Bayangkan semangkuk karedok dengan sayuran segar yang renyah, disiram saus kacang yang creamy dan gurih. Atau nasi timbel yang masih hangat, dibungkus daun pisang dengan aroma yang menggoda. Belum lagi lalapan dan sambal dadaknya yang bikin ketagihan. Jangan lupakan sate marangi yang empuk dengan bumbu marinasi khasnya. Dan siapa yang bisa menolak batagor atau siomay Bandung yang jadi favorit nasional? Untuk penutup, ada peyem yang manis dan lembut di lidah. Semua hidangan ini adalah bukti nyata kekayaan alam Tatar Sunda. Setiap suapan punya cerita, dan rasanya yang memorable banget. Dari zaman dulu, masyarakat Sunda udah terkenal banget dengan kearifan lokalnya dalam mengolah hasil bumi. Coba deh bayangin, hamparan sawah yang hijau, kebun-kebun subur, dan pasar tradisional yang penuh dengan sayuran segar. Semua ini jadi bahan dasar masakan Sunda yang kita kenal sekarang. Yang bikin unik, orang Sunda punya filosofi tersendiri dalam mengolah makanan. Mereka selalu mengutamakan kesegaran bahan. Makanya lalapan dan sambal dadak jadi ciri khas yang nggak bisa dipisahkan. Bahkan, cara mengolahnya pun masih dijaga turun-temurun. Kayak nasi timbel yang dibungkus daun pisang, atau sate marangi yang dibakar dengan teknik khusus. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan betapa kayanya sejarah tanah Pasundan ini? Bayangkan, sejak abad keempat Masehi, di tanah yang kita pijak ini telah berdiri kerajaan Tarumanagara. Buktinya masih bisa kita lihat di Prasasti Ciaruten, Bogor. Keren kan? Nah, cerita berlanjut ke masa kejayaan kerajaan Sunda dan Galuh di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi yang bijaksana. Pakuan Pajajaran menjadi pusat peradaban yang makmur dan berdaulat. Memasuki abad ke-16, angin perubahan berhembus, Islam mulai mewarnai kehidupan masyarakat melalui Kesultanan Cirebon. Tak lama kemudian, VOC datang membawa era kolonial. Jalan raya pos yang dibangun Dandels jadi saksi bisu perjuangan rakyat kita. Tapi yang paling membanggakan, Bandung mencatatkan namanya dalam sejarah dunia saat menggelar konferensi Asia Afrika tahun ke-1955. Disinilah semangat melawan kolonialisme berkobar. Bayangkan, ribuan tahun yang lalu,
di lembah-lembah subur ini, Kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran telah membangun peradaban yang gemilang. Jejak-jejak kebesaran mereka masih bisa kita temukan dalam prasasti dan naskah kuno yang tersebar di berbagai penjuru. Dari masa ke masa, Jawa Barat terus berevolusi melalui era kolonial, revolusi kemerdekaan, hingga zaman modern. Provinsi ini tetap teguh menjaga warisan leluhurnya. Kesenian Sunda yang adiluhung, dari gamelan hingga wayang golek, tetap hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi. Kini, Jawa Barat berdiri gagah sebagai provinsi terdepan Indonesia. Dengan kearifan lokal yang terjaga dan semangat inovasi yang membara, tanah Pasundan ini terus melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang. Terasa begitu singkat untuk merangkum seluruh kekayaan Jawa Barat. Sebuah provinsi yang dinamis, yang terus bergerak maju tanpa melupakan akar budayanya. Tanah ini adalah mozaik yang indah, mozaik dari alam pegunungan yang sejuk dan pesisir yang hangat, mozaik dari jutaan warganya yang hidup dalam harmoni, mozaik dari tarian Sunda, musik Sunda, dan cita rasa yang khas, serta mozaik dari jejak sejarah yang membentuk identitasnya hari ini. Jawa Barat adalah cerminan Indonesia, penuh dengan keindahan, syarat dengan tantangan, namun selalu menyimpan optimisme. Dari Parahyangan untuk Dunia, inilah kisah tentang sebuah permata yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini untuk memperkenalkan keindahan Jawa Barat ke seluruh dunia.